Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi. Ia adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Muhammad SAW. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Nabi dan penyebaran agama Islam. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Nabi sekitar 50 tahun. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, ia berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu ya Nabi, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Nabi menjawab, "Jauhkan hal itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang ku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Nabi berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Nabi. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata beliau dan semua orang yang ada di situ. Nabi berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Nabi mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Nabi untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat sederhana dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Nabi kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Robbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Dikisahkan suatu hari ketika Nabi pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Nabi bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis, seringkali makanan pun tak punya. Fatimah kemudian diletakkan di tempat tidur. Nabi yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Nabi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Nabi. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Nabi dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Nabi tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah,
Bukan itu yang kau tangiskan, jawab Khadijah. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Nabi, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Nabi, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Nabi. Peristiwa wafatnya Khadijah sangat menusuk jiwa Nabi. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Nabi ketika itu karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Nabi.